Di internet banyak banget nih yang bilang kalau kesuksesan itu dimulai dari pagi hari. Jadi rutinitas mulai bangun jam 5, mandi air dingin, olahraga dan meditasi dulu. Tapi bagaimana kalau ternyata hari kita itu tidak dimulai dari pagi hari, tapi ditentukan dari malam sebelumnya? Kita nggak butuh tips produktivitas di pagi hari. Kita butuh rutinitas tidur di malam hari yang bisa memastikan nih energi kita dan motivasi maksimal di keesokan harinya. Dan ini bukan berarti harus tidur lebih banyak aja, tapi dari pola yang benar dan ritual yang tepat. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara ubah tidurmu untuk hidup yang lebih baik. Kita harus bicara. Satu hal yang harus kita luruskan. Tidur kita berantakan bukan karena kita malas, tapi karena otak kita sedang diserang nih. Setiap scrolling, setiap notifikasi, setiap video, semua itu sudah didesain agar membuat kita lanjut dan lanjut terus. Kita semua pasti pernah nih nonton sampai larut malam, main game, ngechat dengan temen, padahal jamnya sudah jam 12 malam lebih nih, kita udah harus tidur. Tapi yang harus kita sadari nih, kadang kita tetap bangun bukan karena kita nggak bisa tidur nih, tapi karena kita nggak mau tidur. Coba jujur deh dari teman-teman, apa kalian pernah nih tetap bangun sampai malam-malam karena merasa nih ini satu-satunya waktu yang benar-benar punya gue nih. Soalnya biasa kalau siang hari itu kan kita sibuk banget, kita nggak punya kebebasan nih, apa yang kita mau lakukan jadi nggak bisa kita lakukan. Satu-satunya waktu yang dimana kita bisa lakukan ya setelah kita pulang. Dan ya malam-malam itu tuh baru kita akhirnya balas dendam. Akhirnya kita tetap lanjut nonton sampai malam walaupun kita harus tidur lebih sedikit. Ini namanya revenge bedtime procrastination. Jadi ketika kita berusaha merebut waktu di malam hari karena siang-siangnya kita sibuk. Tapi apa biayanya? Brutal men. Fokus, mood, motivasi, energi, pokoknya di keesokan harinya semuanya hilang begitu aja. Semuanya itu ditukar dengan beberapa jam nih, yang padahal gak membuat kita happy-happy juga sih, membuat kita merasa stuck aja setelah itu. Dan ini bukan cuma sekedar perasaan aja nih, itu juga ada dampak nyata terhadap otak, ada sainsnya juga. Ini yang gak diajarkan di sekolah nih, kalau ternyata tidur itu bukan soal istirahat aja, tapi itu juga waktu untuk otak kita membersihkan dirinya. Beneran, di dalam otak kita itu ada bagian yang seperti mesin cuci nih, namanya glymphatic system. Jadi dia itu yang bertugas untuk membersihkan otak kita dari kotoran-kotoran. Dan ini, dia itu kebanyakan aktif pada saat fase deep sleep aja. Jadi, kalau kelewatan, yaitu sisa-sisa kotoran di otak itu ya nggak dibersihkan jadinya. Dan kalau ini berlanjut terus nih jangka panjangnya, itu bisa meningkatkan risiko terkena penyakit otak seperti Alzheimer dan demensia. Setelah itu juga ya, kalau misalnya kita di malam hari menghabiskan waktu nih dengan melihat layar, dengan scrolling lah, main game atau nonton, itu juga ada bahaya lainnya nih. Karena dari layar itu mereka mengeluarkan cahaya yang namanya blue light. Jadi kalau blue light itu ya keluar terus, itu menghambat hormon di dalam otak kita yang namanya melatonin. Jadi melatonin inilah yang membantu kita untuk tidur. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah selesai nonton atau main dan sebagainya, begitu mau tidur, jadi gak bisa tidur deh karena hormon melatoninnya terganggu. Jadi akhirnya kita ngapain? Ya lanjut scrolling lagi. Dari teman-teman coba cerita deh, biasanya sebelum tidur scrolling dan nonton video berapa lama? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Karena mungkin aja nih, ketika kita menonton satu video lagi, itulah yang mengurangi kualitas tidur kita. Jadi, sekarang pertanyaannya, gimana nih caranya kita bisa bantu tubuh kita untuk tidur lebih optimal? Kita seringkali menyalahkan rasa lelah di pagi hari karena kurang tidur, kurang istirahat nih. Tapi, kenyataannya, bisa aja nih kita tidur 8 jam, tapi tetap merasa capek. Kenapa? Karena tubuh kita itu bukan butuh tidur lebih banyak, tapi tidur lebih konsisten. Jadi kemarin ada risetnya nih memang. Jadi di sana dikatakan ya, kalau ternyata kita lebih bagus tidur 6 jam, tapi di waktu yang sama terus-menerus, daripada tidur 8 jam di waktu yang berbeda-beda. Jadi kita harus tetap konsisten nih tidurnya setiap harinya, bahkan di akhir minggu juga. Jadi jangan sampai kita berusaha, ya gak apa-apa lah hari ini tidur lebih malam, besok tidur lebih lama. Ya gak bisa begitu. Itu sama seperti kalau ada dinding retak. Ya gak apa-apa dinding retak kita slow tip aja. Tapi kalau kayak gitu ya suatu saat akan runtuh juga jadinya. Itu bukan solusi jangka panjang. Jadi ingat ya,
Untuk rutinitas tidur yang baik itu bukan soal kita harus tidur lebih banyak atau melakukan lebih banyak nih, tapi soal melepaskan beban di pikiran. Jadi malah kita harus bawa beban lebih sedikit nih. Jadi kita harus bilang ke otak kita kalau ini saatnya istirahat. Kunci paling mudahnya untuk bilang gitu ke otak itu adalah dengan membuat ritual. Sama nih seperti atlet-atlet ya, mereka sebelum mulai olahraga, mereka pasti pemanasan dulu. Itu karena mereka mau mempersiapkan tubuhnya ke kondisi optimal, agar bisa performanya bagus juga. Sama, kita kalau mau tidur optimal juga, kita harus mengkondisikan mental dan fisik kita, agar kita bisa tidur dengan baik juga. Jadi kita harus buat ritual nih sebelum tidur, dan bisa mulai dari yang simple-simple aja nih, seperti yang pertama, matikan lampu misalnya 30 menit sebelum tidur. Atau yang kedua, kita bisa pasang musik yang tenang yang kita suka. Atau misalnya nggak suka keributan, bisa pastikan semuanya sudah tenang juga. Hening aja. Dan setelah itu juga kita bisa nih pasang wangi-wangian misalnya suka. Atau misalnya jalan-jalan stretching ringan dulu. Atau minum susu hangat. Setelah itu, ingat juga buat bikin tempat parkir nih buat HP kita. Sama nih seperti kalau kita pulang ke rumah kan. Itu mobilnya nggak kita bawa ke ruang tamu kan. Pasti kita tinggal di tempat parkir. Nah sama. HP itu jangan kita bawa ke kamar. Karena itu nanti bisa mengganggu tidur kita jadinya. Jadi kalau misalnya memang HP mau dibawa ke kamar juga gak apa-apa. Cuman jangan dibawa ke kasur mungkin. Itu taruh di meja kerja aja. Jadi jangan dibawa ke kasur karena itu nanti bisa membuat distraksi juga. Dari sini aja kita sudah bisa mengambil kendali banyak sekali atas hidup kita, atas tidur kita. Jadi setelah itu juga banyak psikolog yang menyarankan nih untuk membuat jurnal sebelum tidur. Jadi coba aja tulis deh apa perasaan yang kita rasakan saat ini, apa yang kita syukuri saat ini, dan apa yang mau kita lepaskan saat ini. Jadi dari sini aja kita sudah bisa melepaskan beban pikiran kita. Jadi kita keluarkan dari otak ke kertas jadinya. Atau simpelnya aja, kita bisa pakai rules 3-2-1 nih. Jadi pertama gini, 3 jam sebelum tidur itu sudah nggak boleh makan atau konsumsi minuman keras lagi. Karena itu bisa mengganggu tidur kita, karena kan nanti kita masih mencerna, usus kita masih mencerna, jadi itu mengganggu. Dan 2 jam sebelum tidur, udah nggak boleh kerja lagi. Karena nanti masih kebawa sampai tidur pasti, kalau kita masih banyak kerja sebelum tidur. Dan yang terakhir, 1 jam sebelum tidur, sudah nggak boleh lihat HP lagi, agar nggak kena blue light itu tadi. Dari teman-teman bisa coba eksplorasi sendiri ya. Jadi dari kan tadi banyak banget nih tips yang udah kita bicarakan. Jadi coba pilih aja 1 atau 2 dan coba mana yang cocok nih untuk diimplementasikan ke hidup kita. Jadi gak harus sempurna. Yang penting nih kita bisa lakukan 1 atau 2 hal yang menyatakan ke otak kita saatnya istirahat. Dan itu sudah membantu banget. Jadi kalau misalnya kita sedang merasa stuck, lelah, dan tidak bahagia nih. Mungkin itu bukan soal bagaimana kita memulai hari. Tapi bagaimana kita mengakhirinya. Jadi malam ini dari teman-teman rencana mau pakai tips yang mana nih? Atau misalnya kalian ada tips dan trik lainnya, ayo sharing di kolom komentar ya. Agar siapa tahu ya kalian bisa membantu kita semua juga nih yang lagi struggling untuk tidur. Dan kalau misalnya saat ini kalian masalah utamanya itu nggak bisa lepas dari HP. Kebetulan kita udah ada buat videonya. Di sana kita bahas nih mengenai metode cara lepas dari HP menurut riset. Bukan cuman soal niat kuat aja. Jadi kalau kalian benar-benar ingin lepas dari HP dan bisa tidur dengan nyaman, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih.